Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang kedua menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Nah, di sana terdapat beberapa gambar ya, silahkan diperhatikan. Perhatikan dengan seksama gambar-gambar di atas. Diskusikanlah bersama dengan teman-temanmu berdasarkan pertanyaan berikut ini. Pertama, pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Dan yang ketiga, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, pernah. Kemudian yang kedua, A. Manusia sebagai makhluk sosial. B. Kesadaran saling membantu dan mengutamakan kepentingan umum. C. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan atau memenuhi kebutuhan bersama. Kemudian yang ketiga, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, maka dibutuhkan gotong royong yang merupakan kesadaran setiap individu untuk dapat bekerja sama sehingga tujuan atau kebutuhan bersama dapat tercapai lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayo membaca. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia, dan di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat, dan laut merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengandung bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Dari artikel tersebut, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf.
Lalu, carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskan tugas itu di dalam tabel di bawah ini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah paragraf 1, pikiran utamanya yaitu letak geografis Indonesia. Adapun informasi pentingnya 1. Indonesia diapit 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. 2. Indonesia diapit 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk paragraf kedua, pikiran utamanya pengaruh letak Indonesia yang strategis. Informasi pentingnya 1. Bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. 2. Negara-negara tetangga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Dan yang ketiga, pikiran utamanya wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Dengan informasi pentingnya 1. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. 2. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam bentuk tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri dan tuliskan kesimpulanmu dengan rapih di tempat yang telah tersedia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kesimpulannya letak geografis Indonesia sangat strategis karena diapit 2 benua dan 2 samudra. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terbuka untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Berdasarkan bacaan tersebut atau sumber informasi lainnya, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitarnya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah negara-negara tetangga Indonesia memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. 2. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. 3. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. 4. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. 5. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. 6. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerahmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kalian berikan adalah tari topeng, kebaya encim, rumah kebaya, dan kerak telur. Ayo berlatih. Kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Membuat clipping. 1. Bahan dan alat: guntingan kertas, koran, atau majalah, foto-foto, gambar dari internet, kertas ukuran folio warna-warni, spidol warna-warni, dan alat tulis lain. 2. Langkah-langkah. Carilah masing-masing 3 gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat dan budaya daerah di sekitarmu. Gambar dapat berasal dari koran, majalah, foto hasil karyamu, atau gambar dari internet. Yang kedua, carilah keterangan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang kamu pilih dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian apabila peristiwa tersebut terjadi di sekitarmu, lakukan wawancara atau bertanyalah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa tersebut. Kemudian tempelkan salah satu gambar pada satu kertas, lalu tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa. Tuliskan kesimpulanmu, susunlah dengan rapi dan menarik tugas kelompokmu, kumpulkan semua kertas yang berisi gambar dan keterangan gambar untuk dijilid,
dan presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Nah, silahkan kalian buat clippingnya ya menurut kreativitas kalian masing-masing. Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Ketika itu Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji. Sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur. Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji, demikian juga Dayu. Rupanya Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. "Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu," kata Lani. Dayu pun tersenyum. "Ibu yang mengajariku. Setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi terlihat terampil oleh kalian," jawab Dayu. Siti yang sedari tadi tak henti melihat kegiatan membuat sesaji itu akhirnya tidak tahan untuk bertanya kepada Dayu. "Bolehkah aku tahu mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu?" tanya Siti. "Bagi kami, masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa, sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan," jawab Dayu bersungguh-sungguh. "Tentu kalian juga punya cara sendiri untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan, bukan?" kata Dayu sambil tersenyum. "Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang, tetapi ternyata tujuannya sama ya," seru Siti riang. Ayo membaca. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Bacalah dengan seksama artikel berikut ini, lalu diskusikanlah beberapa hal yang berhubungan dengan isi artikel bersama dengan teman sebangkumu. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalam Waturenggong tahun 1480 hingga 1550. Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam. Hingga sampai kembali ke Pulau Bali ketika kepemimpinan Raja Dalam Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Bacalah kembali dengan seksama artikel di atas dan amatilah gambarnya, lalu diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama dengan teman sebangkumu. 1. Pada gambar di atas, polisi adat Bali yang dinamakan pecalang ikut membantu masyarakat muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali. Masyarakat muslim di Bali kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah di luar Bali. Misal dari Jawa, Makassar, atau Sumbawa yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. A. Menurutmu, mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Sebagai pemeluk Hindu, mereka meyakini bahwa ajaran Tatwam Asi atau saling asi tak hanya dilakukan kepada orang yang sama-sama Hindu, tetapi juga berlaku untuk yang beda iman. B. Apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah menciptakan suasana damai, memperalat tali silaturahmi antar umat beragama yang dapat mencegah perpecahan dan memperkuat iman mereka. C. Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah masyarakat muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan lancar. D. Catatlah hasil diskusimu dalam bentuk pikiran. Maka alternatif peta pikiran yang dapat kamu berikan adalah sebagai berikut atau menurut kreativitas kalian masing-masing. 2. Bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di daerahmu? Adakah peristiwa yang serupa yang terjadi di daerah tempat tinggalmu? Bagaimana masyarakat di daerah tempat tinggalmu berinteraksi satu dengan yang lain? Ceritakanlah salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda sosial dan budayanya. Jelaskanlah manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya masyarakat. Jelaskanlah kesimpulanmu. Nah, silahkan ya kalian perhatikan atau amati kehidupan sosial budaya sekitar kalian. Ayo berlatih. 1. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat? 2. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakatnya? 3. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. 2. Kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Dan yang ketiga, lingkungan selalu dalam kondisi damai. Kegiatan-kegiatan masyarakat terselenggara dengan lancar karena dipersiapkan secara gotong royong. Dan tercipta sikap saling tenggang rasa yang mana ketika salah satu susah, semua juga susah sehingga saling membantu. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.